Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dakhlina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sampai mana ya? Halaman dulu. Oh, 19. Terus atas tengah bawah. Atas terus kitab apa sih? Apa ikhlas? Faidatun. Mana faidatun? Baris kah? Halaman 19. Oh, 18. 19 tah. Faidatun hadhihi faidatun. Hadhihi utawi iki iku faidatun faidah. Arba'atu asyara utawi wong 14. Iku la yus'aluna ora padha den takoni sapa arba'atu asyara. Bi kuburihim ing dalem pira-pira kuburane arba'atu asyara. Al murabit siji wong kang netepi jaga benteng. Syahid dan wong kang mati syahid. Wasiddiq dan wong kang jujur. Wal mayyit dan wong kang mati biwaj'il batani kelawan lara weteng. Wal mayyitu lan mayyit bil istisqai kelawan jaluk udan. Waman lan utawi sapane wong iku dawama nglanggengake sapa man ala qiraati tabarok ing atase maca tabarok kula lailatin ing dalem saben-saben bengi. Wal mayyitu lan mayit lailatal jum'ati ing dalem dina Jumat. Waman lan wong mata kang mati sapa man yaumaha ing dalem dina Jumat. Wal ghariqu lan wong kang kerem. Wal ghariqu lan wong kang kerem. Wal mayyit lan mayyit bit ta'uni sebab lara taun. Wa kadzalan iku kaya mungkon-mungkonon al mayyitu tawi mayyit bi ghairi ta'nin kelawan tanpa ta'un tapi dia mati fi zamanit ta'uni ing dalam zaman ta'un.
Matinya bukan karena taun, tapi matinya pada saat wabah taun terjadi. Maka dia pun termasuk orang-orang yang kelak di dalam kuburnya tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Ingkana lamun ono sapa man iku ya'lamu ngawuri sapa man annahu ing satuhune kelakuan iku la yusib ora menimpahu ing man sapa illa ma perkara kataba kang wis nulis sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé man wa kadzalan iku kaya iki al anbiya'u utawi pira-pira nabi wal malaikatu lan para malaikat waman lan wong qara'a kang baca sapa man suratul ikhlasi ing suratul ikhlas suratul ikhlasi ing surat ikhlas fi maradi mautihi ing dalem sakit kematiane wong wa amma dhammatul qabri lan anapun utawi menyempite kuburan iku falayanju mongko ora slamet sapa hadun wong suwi minha saking dhammah lakinnal mu'mina tetapi ne wong mukmin iku ya dhammu ngenggem hu ing mukmin apa al qabru kuburan kama kaya barang tadumu kang genggem apa al qabru kuburan kama kaya barang tadumu kang genggem sapa al mar'atu wong wadon asyafuqatu kang banget melase waladaha ing anake mar'ah dhammata hananin kelawan ngumpulaken hanan wa syafaqatin lan melas wa mal kafirun anapun utai wong kang kafir iku fayadummu mongko ngenggep apa kubur hu ing kafir dhammata aduwatin kelawan genggam permusuhan wa baghdhatin lan kebenduan kelak nanti di dalam kubur ada 14 orang yang tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir 18 orang yang tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Yang pertama al-murabit, penjaga benteng. Ya gimana? Hansip-hansip yang menjaga pedesaan muslim di zaman dulu. Zaman dulu sebuah desa itu ada bentengnya, tembok, muter tembok. Nah biasanya di gerbang itu ada para penjaga. Di beberapa pintu ada penjaga. Andaikan benteng itu diserang oleh kaum musyrikin, lalu penjaga itu terlibat kematian nanti, maka dia bukan syahid tapi murabit. Orang nggak ada niat perang nggak apa, dia murabit, tiba-tiba disekal, tiba-tiba dibunuh, murabit. Nah murabit ini adalah seseorang yang kelak nanti menjadi salah satu dari 14 orang yang masuk ke dalam kubur nggak bakal ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Yang kedua orang yang mati syahid. Yang ketiga orang yang jujur siddiq. Yang keempat al-mayyit biwaj'il batni. Orang yang mati disebabkan karena sakit perut.
Kemudian wal mayit bil istisqa, orang yang mati dalam keadaan kehausan, lagi nyari-nyari minum. Waman dawama ala qiraati tabarok, selanjutnya adalah orang yang mati yang selalu istiqomah membaca surat tabarok, itu kullalailatin, di setiap malam. Sebenarnya sama saja, habis subuh setiap malam bisa. Subuh itu masih masuk kategori malam. Nanti siang itu mulai jam 6 pagi itu siang. Jadi orang yang membaca rutin tabarok setiap hari itu adalah seseorang yang kelak nanti di dalam kubur tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Kemudian wal mayyit lailatul jum'ah wa man mata yaumah, orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat. Wal gharik, orang yang mati karena tenggelam. Wal mayyit bit ta'un, juga orang yang mati karena wabah ta'un. Wa kadzal mayyit bi ghairi ta'nin fi zaman ta'un. Ada juga orang yang mati kebetulan matinya itu pada saat pandemi ta'un. Tapi dia sebenarnya bukan karena ta'un. Begitu ya. Begitu juga para nabi, para malaikat, orang yang suka membaca surat Al-Ikhlas pada saat dia mati, saat dia sakit menjelang matinya itu, dia rutin untuk membaca surat Al-Ikhlas. Wa amma dhammatul qabri fala yanju ahadun minha, adapun kuburan itu semakin menyempit dan semakin meremukkan badan seorang mayit, fala yanju ahadun minha, maka tidak ada satu orang pun yang selamat dari keadaan tersebut. Pasti akan menghimpit, tanahnya berjatuhan, kayu-kayunya semuanya juga akan dimakan sama rayap dan datung. Gitu kan. Lakinnal mu'min, tetapi orang yang beriman akan dihimpit oleh kuburan seperti halnya seorang ibu yang penuh kasih sayang genggam anaknya. Iya, dihimpit, orang mukmin juga dihimpit. Tapi perumpamannya itu sama seperti seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang menggenggam anaknya dengan genggaman yang penuh kasih sayang. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, maka akan dihimpit oleh kuburan sebagaimana seseorang mencekik karena kebencian dan permusuhan. Faidatun, utawi kiku faidah khamsatun, utawi limang wong iku la takulu ora mangan opo al ardu bumi ajsamahum ing piro-piro fisike khamsah. Pertama adalah al anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama, wasyuhada, wong-wong kang mati syahid, alladzina, rupane wong akeh, yaktuluna kang podo perang sapa alladzina fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah, wa qari'il qur'ani, lan wong kang baca Al-Qur'an, wal muadzin, lan wong kang adzan, ihtisaban krono ikhlas billahi ta'ala, lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nazomnya katanya. Waqad nazomalan, temen-temen wis nazomake ha ing khamsah sopo ba'duhum, sebagiani ulama. Faqala nuli dawu sopo ba'duhum, la ta'kulul ardo jisman. Gimana nazomnya nih? Nggak ngerti arud soalnya. An-nabiyyi walali alimin wa syahidin kutila mu'tarokin walali qari'il qur'ani wa mu'tasibin adhanin lalahu majrul ful. Intinya ada 5 orang yang nanti jasadnya itu nggak akan kemakan sama bumi, nggak bisa kemakan sama belatung. Yang pertama, pahami baik-baik maknanya ya. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua al-ulama. Al-ulama itu ya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam gitu ya. Yang ketiga asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat waqari'ul Qur'an, bukan hafidhul Qur'an tapi qari'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, bukan hafidhul Qur'an ya,
Qari'ul Quran, orang yang hobi membaca Al-Quran. Kamu hafal Quran tapi nggak hobi baca Quran, ya sama kayak orang umum. Kan tidak sedikit para penghafal Quran pulang-pulang ke rumah dia sudah nggak suka lagi sama Quran. Ada ya, ada. Oh, teman-teman Nabi sendiri pelakunya buka jilbab ada. Nggak tahu karena kurangnya manfaat ilmu atau gimana. Hafal Quran 30 juz. Tapi ya yang nggak mau deres Quran gitu. Kalau ngebahas Quran nggak mau. Disuruh si makan sama Umi lari-larian terus. Dan bukan satu dua ya, banyak. Karena dia menganggap bahwa Quran nggak ada upahnya. Jadi akhirnya kurang semangat juga ngapalin Quran. Apalagi sudah terpesona sama dunia. Jadi ngapalin Qurannya waktu di pondok rajin, pulang-pulang udah jangankan ngapalin Quran, deres saja tuh enggak. Nah yang penting apa ya? Deresnya. Yang penting itu deresnya. Baik hafidul Quran atau selain hafidul Quran. Kemudian selanjutnya adalah wal muadzin, orang yang azan. Orang yang azan dengan para ustadz lebih hebatan orang yang azan. Ihtisaban billahi, orang yang azan dan karena ikhlas karena Allah Ta'ala. Waqad nadhamaha ba'duhum, ada nazom guys. Ada nazom bahwa 5 orang ini tidak akan dilahap oleh bumi. Waqad waradalan teman-teman tumika opo anna sayyidi sa'tuhune bendorokit. Muhammadan sa'tuhune Muhammad al-Mahdi, rupane Muhammad al-Mahdi iku idza zahara ing dalem nalikane nampak apa Muhammad al-Mahdi wa makasalan manggon sapa Muhammad al-Mahdi fil ardi ing dalem bumi yakhruju mongko metu ba'dahu ing dalem sakwise Imam Mahdi sapa al-Masihud Dajjal wa huwa hale utawi Dajjal iku kama kaya barang akhbaro kang ngabarake sapa al-Mustafa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'tuhune Dajjal iku rajulun wong lanang a'waru kang buta walahulan iku kaduwe Dajjal himarun utawi keledai yarkabu kang nunggang sapa Dajjal hu ing himar. Arduma utawi ambane keledai iku ma barang baina udhunaihi ing dalem antarane telinga loroe Dajjal iku arbauna 40 apane ziroe. Kalau gambaran di sini gak Dajjal itu raksasa. Kalau gambaran di sini Dajjal itu raksasa. Tapi banyak para ulama ensiklopedia yang menggambarkan bahwa Dajjal itu ukurannya sama seperti kita. Tapi kalau di sini jangankan Dajjalnya, keledainya aja itu arduma baina udhunaihi arba'una dhira'an. Antara kuda dan ya, luasnya Dajjal itu ya, besarnya Dajjal katakan. Itu antara telinga sampai ke telinga lagi itu arba'una dhira'an. 1 dhira' itu 1 meter, berarti 40 meter. Dari telinga ke telinga lagi ini 40 meter. Dajjal tuh ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau menurut kitab seperti kalau dikutaqul akhbar seperti itu. 40 meter tuh berarti dari sini sampai ke makam kerupak. Ndase bae pun. Ya, kepalanya aja. Dari telinga sampai ke telinga. Ya, begitu. Kabar daripada apa itu? Sebelum anna sayyidi al-Mahdi idza dhahara, ketika Imam Mahdi itu nampak wa makatha fil ardi,
dan Imam Mahdi itu tinggal di bumi, yakhruju ba'dahul masihud dajjal, maka setelah Imam Mahdi, setelah ya, ingat ya, dikabarkan setelah Imam Mahdi, bukan sebelum. Setelah Imam Mahdi maka muncullah Dajjal alaihi la'nah. Jangan alaihi salatu wassalam, alaihi la'nah, alaihi la'nah. Kemudian beliau mengabarkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, innahu rajulun a'war walahu himar yarkabuh. Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang matanya buta dan dia mempunyai keledai. Dia naik keledai. Wa arduma baina udhunai, dan besarnya Dajjal, luasnya Dajjal di antara kedua telinganya saja. Kedua telinganya aja itu bagaikan 40 ziro atau 40 meter. Satu ini ziro, dari sini ke sini ziro. Abi udah ngukur 1 meter. Ya 80-90 sentian, nggak nyampe 1 meter bang. Wayak manulan dadi aman. Yakulu ngucap sopo Dajjal linnasi marang manusa, ana utawi ingsun niku rabbukum pangerane sira kabeh. Maktubun tertulis baina ainaihi, ing dalem antarane meripat loro Dajjal kafirun opo kafir. Yaqra'u hale baca hu ing kafir sapa kullu mukminin saben-saben wong mukmin. Katibin kang bisa nulis, wa ghairi katibin lan kang ora bisa nulis. Jadi nanti ketika Dajjal itu datang, Dajjal itu akan berkata kepada manusia, ana rabbukum, saya adalah Tuhan kalian. Maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya, ini mata, di sini ya, ada tulisan kafir, tulisan kafir. Ada sini ada tulisan kafir, gitu ya. Yaqra'uhu katib wa ghairu katib, yang akan bisa dilihat oleh orang yang bisa calistung ataupun yang nggak bisa calistung ibarat. Ada orang yang nggak ngerti matematika, nggak pernah sekolah SD, kalau dia orang beriman, dia akan bisa melihat tulisan itu. Nah sebaliknya kita orang berpendidikan nih, orang berpendidikan sampai S3, S4, tapi kalau di dalam hati kita banyak kemunafikan, maka kita tidak akan bisa melihat ada tulisan itu. Jadi yang bisa nulis itu bukan dari kadar pinternya akademis seseorang, tapi yang bisa melihat tulisan kafir itu dilihat dari segi keimanan. Begitu juga sama Dajjal itu, yasihu melaku sopo Dajjal fil ardi ing dalem bumi arba'ina kelawan 40 apane yauman dinane. Dia si Dajjal itu akan berjalan di muka bumi ini selama 40 hari al-awwalu utawi kang pertama minha saking hari iku kasanatin koyo taun, wasani utawi kang di kaping pindho iku kasyahrin koyo sak wulan, wasalis utawi kang kaping telu iku kajumatin koyo sak minggu, wabakil ayami utawi piro-piro kerine piro-piro dina iku ka ayamina koyo piro-piro dinane kita hadza rupane iki hadhi rupane iki. Wa yadkhulu lan manjing sapa Dajjal sairul madaini ing sakabehane piro-piro kota illa Makkata angin Mekah wal Madinah lan Madinah al-munawwarah wa baitul maqdis lan baitul maqdis li anna ala abwabiha krono satune iku ing atase pira-pira pintuwe kota-kota tersebut malaikatan malaikat yatruduna kang podo nolak sapa malaikat hu ing Dajjal. Ya Dajjal itu akan berjalan di muka bumi ini selama berapa hari? 40 hari. Yang satu hari pertama al-awwal
itu dirasakan seperti kasanatin, seperti 1 tahun. Wasani kasyahrin, yang kedua seperti 1 bulan. Wasalis ka jum'atin, yang ketiga seperti seminggu. Wabakil ayyam ka ayyamina. Lalu sisa-sisa harinya, hari keempat sampai hari ke-40 itu seperti hari-hari biasa. Jadi lamanya Dajjal itu di hari pertama, kedua, ketiga. Gitu. Matahari gimana? Pada saat itu matahari tercegah. Sholatnya gimana manusia muslim pada saat itu? Sholatnya memperkirakan jam. Nggak pakai matahari lagi. Memperkirakan jam, pakai jam. Oh, jam segini. Kalau jam jalan ya. Kemudian Dajjal itu akan masuk ke seluruh kota. Dajjal itu akan selalu masuk ke seluruh kota kecuali 3 kota. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Baitul Maqdis, Palestina. Lianna ala abwabiha malaikatun yatrudunahu. Karena di pintu-pintu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis ada banyak malaikat yang kelak nanti akan menolak kedatangan Dajjal. Jadi kalau di kampung ya Dajjal datang. Paham kan? Kalau kali wadas ya Dajjal datang. Tapi kalau di Mekah apa yang nggak bakal datang. Nah begitu juga ketika hati kita, saya nggak pengen ketemu sama Dajjal. Saya nggak mau ketemu sama Dajjal. Saya mau hijrah ke Makkah atau Madinah atau ke Palestina. Ya nggak ketemu sama Dajjal, ketemu sama tentara Israel. Tapi gimana? Terhempas dengan sendirinya apabila di dalam hati kita ada kemunafikan. Salah satu syaratnya ilangin kemunafikan. Hobi-hobi terhadap budayanya orang kafir. Itu salah satu bentuk kemunafikan. Ya. Senang dengan tradisi budayanya orang kafir, pakaiannya orang kafir, makanannya orang kafir, media-media televisinya orang kafir. Maka disitulah cara-cara untuk jauh dari kemunafikannya. Kalau pengen tidak munafik, caranya adalah sholat jamaah 40 hari. Pagi, siang, sore, malam, 40 hari jangan ditinggal. Dan 40 hari itu setiap 1 hari kan 5 waktu. Sampai 40 hari, 5 waktu sampai 40 hari. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Harus selalu ikut takbiratul ihramnya. Nah, nanti hal tersebut yang akan menghilangkan sifat kemunafikan yang ada pada diri. Gitu, sehingga andaikan suatu ketika wal'iyadzubillah Dajjal itu datang, kita hatinya kokoh, hatinya kuat, hatinya kokoh, ditawarin berbagai macam aneka makanan pun kita nggak tergiur. Karena pada saat itu tentara di mana-mana, tentara itu di mana-mana, sela-sela rumah kita tentara nodongin kita gitu. Sudahlah lapar, banyak pembunuhan, banyak pembantaian, tentara Dajjal pada jagain kita. Ayo gimana, kita nggak tergodanya? Handphone nggak ada, wifi nggak bisa, internet nggak bisa, makanan di rumah nggak ada, yang nganggur kan kita nganggur gur gitu loh. Kalau orang beriman nggak ada kata nganggur, pasti menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk zikir, baca Quran. Wa ma'ahulan iku sartane Dajjal jibalun utawi piro-piro gunung. Apa ini terusannya, Bat? Min khubzin, saking roti. Walahulan iku kaduwe Dajjal jannatun utawi neraka wanarun lan geni. Jannatun utawi surga wanarun lan neraka. Wa yastaddulan abot opo al-karbu kesulitan alal khalaiki ngatasé pira-pira makhluk hatta annahum sehingga satuhune makhluk iku la yamlikuna ora podo memiliki sapa makhluk al-quta ing panganan. Nah, Dajjal ini ngebawa gunung, tapi gunungnya itu dari roti. Lagi lapar-laparnya kita, lalu Dajjal itu ngebawa gunung roti. Ya, bawa gunung roti.
dan di kanan kiri Dajjal itu ada surga dan neraka. Kita nggak bisa ngabarin ya, kami bacain sesuai teks saja. Wa yastaddu al-karbu 'alal khalaiq hatta annahum lam yamlikunal qut. Kalau kita dan tetangga-tetangga kita sudah pada nggak punya makanan, beras nggak ada, lauk pauk nggak ada, makan nggak ada, air pun nggak ada gitu tuh. Maka kita akan cakar-cakaran dengan tetangga kita kan, gelut, berantem, sebab satu dengan yang lain saling minta. Kalau nggak punya uang, nggak punya emas, nggak segininya kali gitu. Paham kan maksudnya? Abi punya emas, kamu nggak punya emas, nggak segininya kali. Tapi kalau kita sama-sama nggak punya makan, orang puasa aja lapar kan? Orang puasa lapar. Nah ini bukan puasa nggak punya makan. Andaikan puasa pun nggak bisa buka, nggak bisa sahur gitu loh. Melolong mata tuh, nyari makan kemana, buah-buahan nggak ada semua. Warung-warung tutup semuanya karena makanan udah nggak ada, roti-roti udah nggak ada, air di sumur nggak ada apa-apa sudah. Makanan yang kita simpan di laci tiba-tiba hilang, gitu loh. Ibaratnya gitu. Apakah kita kuat sampai berhari-hari? Maka salah satu sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, pada saat itu kami makan apa? Maka Rasulullah menjawab, makanan orang beriman saat itu adalah membaca tasbih. Baca tasbih. Membaca tasbih itu nanti bisa kenyang, asal hati kita penuh dengan iman gitu. Kalau kita munafik ya susah. Jangankan ya kita puasa sampai maghrib, kita puasa sampai maghrib saja, Abu udah lapar banget nih sekarang. Udah kencot, udah keroncongan. Ditambah ketika maghrib nggak ada takjil, nggak ada buka-bukaan, nggak ada orang yang keluar rumah, nggak ada warung yang buka, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada hujan, tidak ada binatang ternak. Kalau ada binatang ternak bisa disembelih, nggak ada binatang ternak. Nah mau apa coba begitu? Dan itu dirasakan oleh semua orang beriman. Itu dirasakan oleh semua orang-orang beriman. Sehingga pada saat itu satu roti itu lebih berharga daripada segudang emas. Satu roti lebih berharga daripada segudang emas. Kau mau dikasih emas segudang? Saya mau makanan, saya mau makanan, begitu aja. Saya mau makan dan minum, saya mau makan dan minum. Nyambung hidup soalnya. Orang kalau nggak makan tuh mati. Ya, artinya kita itu setiap hari makan, minum, masih hidup ya karena ayah dan ibu kan pasti ngasih uang. Kalau kita nggak punya uang juga kadang-kadang masih nebeng kanan kiri, masih nebeng-nebengan. Kalau di zaman Dajjal udah nggak bisa nebeng-nebeng. Makanya satu roti dan satu gelas air pada saat itu lebih berharga ketimbang satu gunung emas. Sekarang misalnya, Abi punya emas, kamu nggak bakal ngapa-ngapain. Saya punya mobil, kamu nggak bakal ngapa-ngapain. Tetapi kalau sekarang kita sama-sama lapar dan nggak punya makan, lapar itu akan menyebabkan seseorang jadi buas. Iya, lapar tuh akan menyebabkan seseorang jadi buas. Kenapa kita nggak pernah buas? Ya kita nggak pernah lapar. Paham kan? Masa sih sampai segitunya? Iya, kita nggak pernah lapar. Sehingga kita nggak pernah ngerasain buas tuh kayak apa. Tapi coba lapar dan tidak ada makanan di depanmu. Orang, maaf ya, kamu lihat di film-film pendek itu, orang terkurung di dalam mobil berhari-hari, orang terkurung di dalam hotel, kuncinya ada di luar, udah ngedrop nggak ada yang buka. Itu orang maling mobil nggak bisa keluar, kacanya dihantam nggak bisa. Di Argentina itu, kamu lihat film pendeknya itu, alur cerita, habis suka lihat alur cerita. Ada juga yang terombang-ambing di laut, itu sampai minum kencingnya sendiri. Tuh, air kencingnya sendiri diminum. Setelah 3 hari nggak makan, nggak minum. Kita akan bisa ngelakuin apa saja. Bahkan di dalam Islam, apabila dalam keadaan darurat, babi pun boleh dimakan. Artinya, kita sampai sekarang belum pernah ngerasain menjadi orang yang kelaparan, belum pernah. Tapi hati-hati, ketika sudah sampai pada saat itu, dan iman kita masih tipis,
ya sudah, kita akan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan makanan tersebut. Dan iman dipenuhin, jamaah yang sergap, jangan suka ngelakuin hal-hal yang maksiat, gitu misalnya. Ditumbuhkan rasa iman, jangan ditumbuhkan rasa munafik. Nanti kuat. Iman itu kuat. Yang bisa membuat kita kuat itu iman. Sampai ada orang yang berjalan kaki dari Nigeria sampai ke Mekah, Arab Saudi untuk bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena iman. Uwais Al-Qarani bisa menggendong ibunya dari Yaman sampai di depan Ka'bah karena iman. Kamu tenaganya kuat-kuat, jika kalau nggak ada imannya sih ya masa iya nggak? Maka kuat-kuat, nge-gym setiap hari. Tapi imannya kok nggak bakal bisa. Iman itu sesuatu yang membuat kita akan menjadi kuat. Maka makanan kita saat itu adalah wa yashtaddu al-karbu 'alal khalaik. Manusia saat itu akan merasakan dahsyatnya masalah hatta annahum, karena mereka tidak punya faman ata'a mongko utawi sapa niku iku ataat sapa man hu ing dajjal at'ama mongko aweh mangan sapa dajjal hu ing minal khubzi saking roti. Barang siapa yang mau ngikutin dajjal, nanti dajjal mau ngasih roti sama dia. Waman lan utawi sapane wong iku la ora fala mongko ora. Dan barang siapa yang tidak taat dan tidak mau menjadi pengikutnya dajjal, ya dajjal nggak bakal ngasih roti, nggak bakal ngasih makanan. Jadi akhirnya kita sih sekarang belum ngerasain lapar tuh gimana. Coba deh, coba nah, nggak buka nggak sahur, gimana rasanya kita 2 hari aja, wow udah kelapakan gitu. Iya udah lemes, kayak demam. Orang nggak lapar tuh kayak demam. Pernah ngerasain nih? Lapar nggak ada air, udah bener kayak demam. Badan tuh anget-anget gitu. Perut sih kayak itu. Nah, 3 hari 4 hari baru ngerasain panas demam. Sudah kencot. Lalu dehidrasi, kau tahu dehidrasi? Dehidrasi itu nanti kamu akan halusinasi. Sepi, nggak ada orang, dikiranya banyak orang jalan di pasar gitu loh. Banyak orang banget di jalan, nah, itu halusinasi. Kalau sampai pada tingkat dehidrasi, maka kesadaran seorang akan menurun. Orang lagi duduk begini aja ada orang jalan yang udah mati, udah jalan. Pak mau kemana pak? Padahal nggak ada orang. Kamu lihat apa? Saking laparnya itu. Ke sumur sendiri, dikiranya ada air, jebur, padahal air nggak ada. Nah ini nih, dehidrasi. Orang kita kalau haus banget tuh, kita lihat air comberan aja pengen sih. Haus banget. Lihat ada air terjun, tapi airnya keruh, kayak cappuccino tuh, pengen itu. Itu lapar ya tingkatannya ya. Nah untuk Ramadan ini, alhamdulillah wa syukurlah kita nggak ngerasain lapar, tidak ngerasain dahaga. Kenapa demikian? Karena kebetulan Ramadan ini bertemu dengan musim hujan. Kalau dengan musim hujan ketemu, maka kita nggak ngerasain kita tuh nggak ngerasain gitu. Tapi kalau Ramadan itu apa? Ramadan itu berasal daripada Ramadan. Fa fiilnya ro, ain fiilnya mim, ain fiilnya mim, lam fiilnya bad. Ramidun, kekeringan artinya. Rombun itu kekeringan, kering dan terik. Di zaman dulu, kenapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan? Karena satu-satunya bulan dari 12 bulan yang paling terik, bikin haus, bikin lapar bulan ini. Maka apabila bulan ini dijadikan bulan pilihan untuk berpuasa, orang muslim itu hebat banget, orang muslim menjalin iman. Begitu tanggal 30 Ramadan, besoknya lebaran, wah sudah merasa hura-hura kan. Ya makin kesini, Ramadan ketemunya sama musim hujan. Kita tuh nggak ngerasain lapar apa-apa sekarang. Tinggal turu bewis bisa seger maning. Tapi dulu, sengatan mataharinya, laparnya, dahaganya.
Dulu kami waktu kecil tuh pernah ngeliat air itu, air butek. Di Kali Sumber tuh air butek. Lagi puasa jam 2 siang. Liatin. Lagi jalan kaki di Kali Sumber. Suka jalan kaki ke Sumber. Liatin, enak temennya aja. Kepengen lihat air kali aja tuh. Nanti kalau sudah pada tingkatannya, sesuatu yang paling jorok pun dimakan. Maka jangan pernah heran ketika ada orang lapar, memakan tinjanya sendiri, kotorannya sendiri. Memakan air kencingnya sendiri. Makan ular yang ada kodok diakan. Kamu lihat di film Alur Cerita deh. Itu banyak orang dulu. Alur cerita orang yang kelaparan, orang yang nggak makan-makan apa tuh biasanya. Sampai ada penjara ekstrim yang makanannya jorok. Gitu. Itu makan temennya sendiri. Padahal dulunya orang baik. Dulunya orang baik suka ngalah, ahli menjaga hawa nafsu. Tapi dalam keadaan seperti itu, teman sendiri pun dimakan. Salah siapa? Salah keadaan. Keadaannya yang seperti itu. Keadaan akan membuat seorang berbeda. Maka orang yang beriman dalam keadaan dan situasi apapun, dia akan stabil seperti itu. Ini hebatnya orang beriman. Meskipun puyeng, dan orang kekurangan makan, kurang minum tuh, kayak vertigo, kemudian demam, keliengan, pengen jatuh, halusinasi. Karena itu di Gaza itu banyak anak-anak kecil atau yang dewasa mati bukan karena ditembak oleh Israel, mati karena kelaparan. Matinya karena kelaparan. Waman atha'a waman ata'ahu wallahu a'lam.